Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang three big blessing. Jadi ini adalah anugerah terbesar, 3 anugerah yang hadir dalam hidup kamu. Jadi ini anugerah besar yang segera hadir. Ini adalah pembacaan kolektif, jadi kamu harus bijak dalam memproses apa yang aku sampaikan. Dan perlu diingat kalau misalnya ini timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Jadinya untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati, netralin energi kamu sendiri dulu, dan relax. Jadi untuk bisa resonan nih pesannya, kamu harus relax dulu. So, kita akan langsung mulai. Untuk disclaimer lainnya kamu tinggal cek di bawah, oke? Dan aku selalu memberikan pesan gini, kalau kamu punya kata-kata mutiara atau ada quotes-quotes yang ngecantol banget kamu belakangan ini, kamu bisa sharing di bawah, karena pasti akan ada seseorang yang membutuhkan apa yang kamu tahu, gitu, oke? Okay. 3 big blessing. Sebentar, aku ambil dulu dari tarotnya. Yang aku lihat tuh tadi sebenarnya banyak banget yang bisa dapat energi healing dari yang aku lihat tuh benar-benar kayak meme gitu, atau dari post-post di internet atau post-post di sosial media tuh yang lucu-lucu gitu. Jadi banyak banget bisa kamu dapetin energi healing di situ, karena aku dari tadi tuh liatnya ada yang scrolling TikTok atau Instagram sambil ketawa-ketawa. Gak apa-apa for sometimes, atau kita mau kadang-kadang mencari kebahagiaan di situ. Cuman jangan berlarut, jangan kelamaan. Kita harus menumbuhkan kebahagiaan sendiri. Jadi jangan escaping. Gitu. Terus three big blessing. Nih, ini bukan pick a card ya. Ini adalah pembacaan general. Ada the 7 of Wands. Ada the 3 of Cups. Oke, pertama, blessing yang pertama yang aku lihat adalah kamu mampu untuk memfilter mana yang toxic, mana yang positif. Jadi diri sendiri tuh bukan cuma nunggu untuk semesta turun tangan menghempaskan hal-hal negatif. Jadi diri kamu sendiri mampu gitu, dan kamu bisa surviving dari masalah yang berat banget dalam hidup kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman baru. Karena kalau yang aku lihat ini bersosialisasi, having fun with friends, hangout sama teman-teman. Tapi ini kalau dari energi The Three of Cups sendiri, ini adalah pergaulan yang kayak soul tribe kamu, kayak teman-teman yang memang sejiwa sama kamu gitu, sejalan. Let's say kayak kamu suka tarot lah gitu, kamu akan ketemu teman-teman juga yang suka tarot gitu. Atau kamu suka sepeda, kamu akan ketemu perkumpulan yang suka sepeda juga. Jadi macam-macam, jadi ini kayak melakukan hobi yang sama. Nah, yang aku lihat, Nah, yang aku lihat di sini ada the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, blessing yang ketiga itu adalah keberuntungan. Lah, ini literal ya. Jadi kayak kamu apa yang dilakukan pun akan beruntung. Cuman ini ngomongin soal finansial. Ini akan semakin membaik. Itu kalau aku lihat tuh membludak gitu loh energinya, dem gitu.
Contoh misalnya kamu biasa dapat 5, tiba-tiba 10, 100, 1000 gitu. Jadi berkali-kali lipatnya tuh duar gitu loh. Nah, dari energi The Wheel of Fortune sendiri, ini kayak roda kehidupan yang selalu muter-muter. Ada saran untuk kamu gini, pesan. Kehidupan itu udah pasti kayak roda di atas di bawah gitu, selalu muter seperti itu. Even though ngomongin selalu finansial selalu di atas, tapi ada satu hal yang mungkin di bawah gitu. Nah, saat titik di bawah kita harus ngelihat ke atas untuk punya harapan. Nah, saat kita di atas kita harus ngelihat ke bawah untuk kita bersyukur. Itu udah selalu seperti itu. Itu namanya kehidupan dan itu siklus kehidupan kayak gitu. Nah, dari The Wheel of Fortune sendiri, we can control it. Kita bisa kontrol itu, gitu. Jadi keberuntungan kamu atau big blessing untuk kamu bisa controlling your own life. Kamu bisa kayak ibaratkan nih gini, orang-orang dapat mobil, dapat supir, disupirin kemana aja gitu, atau harus kemana disupirin lah, diatur gitu. Kamu punya mobil, bisa nyetir sendiri. Mau kemana pun kamu pergi, jalannya akan dimulusin gitu. Jadi di sini juga ada the empty room. Blessing pertama dari empty room ini yang tadi aku bilang, yang toxic akan kamu hempaskan sendiri. Akhirnya kamu membuat ruang baru gitu untuk hal-hal baru. Contoh misalnya gini, kamu punya pekerjaan yang toxic deh, sorry kamu punya pekerjaan yang toxic, atau kamu punya lingkungan pekerjaan yang tidak sehat gitu. Akhirnya bye gitu. Akhirnya itu ada ruang kosong, kamu akan mengisi itu dengan hal yang positif. Jadi digantikan dengan hal yang positif. And then di sini untuk kalian yang lonely, yang ngerasa ada sesuatu yang kosong nih di dalam hatiku, nanti akan ada terisi gitu. And then blessingnya lagi ada the poet. Ini meromantisasikan keadaan gitu. Jadi gimana apa yang kamu lakukan akan lebih passionate lagi. Jadi ini blessingnya adalah cinta, dimana kamu akan lebih mencintai apapun yang kamu lakukan, orang-orang yang kamu hadapin, pekerjaan yang kamu lakukan, everything. Sesimpel kayak kamu makan di warteg, oh my god, ini makanan enak banget gitu. Jadi kayak mencintai apapun gitu. Nah, dari situ akhirnya yang balik ke kamu, atau dari blessing yang kamu ucapkan atau kamu pancarkan, yang kembali ke kamu juga hal-hal yang lebih besar lagi gitu. And then di sini the mirror. Blessingnya adalah kamu nggak akan sendiri di sini. Akan selalu ada mirror untuk kamu, akan selalu ada kaca untuk kamu gitu. Cuman dari energi the mirror sendiri, ada satu momen dimana kita harus mampu untuk berkaca sama diri kita sendiri, kontemplasi gitu. Dan kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang, kita harus mampu untuk kontemplasi. Kenapa ya aku ketemu sama orang-orang kayak gini? Kenapa ya dia ada di hidup aku gitu? Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kontemplasi tuh kayak gitu. But also the mirror sendiri ini kayak gini loh. Kamu mampu untuk melihat diri kamu sendiri, yang baik dan yang buruk di diri kamu apa, dan nanti kamu akan belajar untuk accepting. Saat momen tersebut baru nanti kayak controlling kehidupan kamu sendiri gitu. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Three big blessing. Dalam kehidupan kamu. Ini ada yang butuh sesuatu, jadi nanti akan memenuhi kebutuhan sendiri sih yang aku lihat gitu. Bukan hanya dipenuhin sama orang lain ya gitu. Bukan hanya dipenuhin sama orang lain. Dan di sini ada opportunity, ini ada peluang yang terbuka untuk dirimu. Ada protection, dan ada diligence. Jadi akan dirapihkan kehidupannya. Ini kalau yang aku lihat, opportunity itu banyak pintu-pintu yang terbuka gitu, peluang-peluang. Contoh ibaratkan kayak gini, ada kau bangun tidur nih, kau biasanya udah menjalani kehidupan aja gitu, and then kayak siklus aja gitu, dan akhirnya jenuh gitu. Tapi kalau kamu bangun tidur mencari blessing,
kamu lihat hal yang baik. Sesimpel kayak aku pengen lihat kupu-kupu hari ini biar bisa bikin aku senang, dan itu bakalan banyak banget kupu-kupu, dan it will make you happy gitu. Jadi kita looking for it, kita mencari itu, mata kita nyari gitu, fokus kita cari untuk kebahagiaan. Itu kita juga peluang kayak gitu, kita cari peluang itu gitu. Peluang ada di mana aja. Kalau kitanya nggak cari, kita berharap peluang itu kayak surfing di silver platter, nggak akan ketemu. Tapi kalau misalnya kita memahami kalau peluang itu kita cari gitu, bukan hanya dibungkus kado dikasih ke kita gitu, itu gift. Bedain namanya opportunity, peluang, sama gift ya. Jadi yang dikasih ke kamu itu adalah opportunity banyak sekali gitu. Dan ini nanti kemampuan intuisi akan semakin membaik. Protection, semesta akan melindungi kamu dari apapun yang kamu lakukan. Dari orang-orang yang misalnya positif dan toxic, itu akan kelihatan jelas. Proteksi dari semesta contohnya gini, kamu berhubungan sama seseorang and that person is really bad for you, kayak aduh buruk banget buat kamu, and then tiba-tiba orang itu ghosting atau menghilang. Don't questioning why, anggap itu sebagai filternya Tuhan gitu untuk dirimu. The Legend, dia semua akan dirapihkan, dan kamu akan ngelihat atau memperluas vision kamu sendiri. Cuman kalau aku lihat di sini gini, ini kayak kamu mampu untuk narik benang merah dari segala macam apa yang kamu hadapin gitu. Oh ternyata gini, oh ternyata gini gitu. Aku bakalan lihat lagi. Ini adalah pesan dari Spirit Guide for you. Well and occult elders, share your song, frequency of sound, diving deep. Ini pelajarin lagi apa yang kamu pengen pelajarin, dalamin lagi gitu. Contoh misalnya kamu kayak punya hobi golf, contoh gitu, pelajarin lebih dalam lagi, ketemu sama orang-orang yang lebih ahli lagi gitu. Nah di sini share your song, kayak kamu punya bakat, pancarkan, sharing ke orang-orang. Dan di sini ada frequency of sound. Sound atau music itu bakalan ngebantu kamu untuk menyembuhkan sel-sel yang rusak di dalam diri. Ini ada all paths lead home, inner authority, intuition, turn your gaze within. Ini waktunya buat cari jawaban sendiri ke dalam diri. Kamu pun yang tadi aku bilang, kamu punya kemampuan untuk controlling hidup kamu sendiri. Authority itu kayak kamu punya otoritas untuk ngatur semuanya di dalam hidup kamu. Dan intuisi akan semakin tajam gitu. Aku bakalan lihat lagi dari sini. Ini adalah pesannya untuk dirimu. Ada The Tower. Message for you. And then the Ace of Swords. Ini clear semuanya yang tadi aku bilang, kayak ngeliat benang merah. Contoh misalnya kamu berhadapan sama sebuah problem, kamu bisa ngambil solusinya dengan mudah. Kayak solusinya itu dengan gamblang kelihatan gitu. Nggak stuck, nggak mumet, nggak bikin kamu mumet. Dan dari energi The Tower sendiri, ini adalah informasi yang sangat berharga untuk kamu yang akan datang dalam waktu dekat. It's informasi gini, the Ace of Swords itu sesuatu yang masuknya ke logika, kepintaran, intelijen kita, rationality kita itu bagaikan sesuatu yang berharga gitu. Nggak semua orang punya pikiran kayak diri kamu. Sorry. Gak semua orang punya pikiran seperti kamu, jadi anggap apa yang kamu pikirkan itu berharga dan gunakan itu sebagai alat untuk kamu surviving gitu. Dan dari The Tower, kalau ada informasi yang mengejutkan, anggap itu kayak blessing gitu, anugerah dari yang di atas. So, aku bakalan lihat lagi. Ini adalah pesan dari Spirit Guide for you.
ada Sanat Kumara, like activation. Shine your light, your internal guidance coming through loud and clear. Yang tadi aku bilang ini akan lebih jelas lagi. Yang bikin kamu bingung ini akan jelas banget. Internal guidance itu adalah informasi dari diri sendiri, dari herself, dari intuisi yang ngasih tahu kamu. Contoh misalnya kamu ketemu orang, ini orang baik dan atau buruk ya, kamu tanya ke diri sendiri. Nanti ada jawaban yang sangat jelas gitu. Itu ketunjuknya. Petunjuknya itu jelas banget. Commander Esther, call to action, take a charge, lead by example, walk your talk. Ini diminta untuk atur sendiri hidup kamu controlling diri kamu sendiri. Walk your talk, kamu ngasih saran ke orang lain, kamu juga harus pakai saran itu di dalam hidup kamu. And then di sini lead by example. Example itu experience dalam hidup. Kita udah menjalani kehidupan ini, punya experience, punya pengalaman. Kamu bakalan melihat sebuah pola. Ketemu orang, ini orangnya tipenya kayak yang dulu nih, ya hasilnya juga kan sama. jadi jangan diabaikan. So, aku bakalan lihat ke outcome of the situation, tapi aku bakalan lihat dari Lenormand ya. Tell me about the outcome of the situation. Oh my, ada looking for love di sini. Untuk kalian yang mencari cinta, ada seseorang yang mencari dirimu. Melihat kamu dengan cinta gitu. Terus ini ada yang aku lihat, ada seseorang yang membutuhkan longing for you gitu. Atau you longing for someone. Nanti ada kesempatan untuk reaching orang itu, menggapai orang itu. The clover ini adalah keberuntungan. Jadi good fortune, selalu beruntung. Kayak gini loh, kamu gak sengaja ke suatu tempat, ternyata di tempat itu ada sebuah peluang yang menguntungkan untuk dirimu gitu. Atau contohnya gini, ada sesuatu yang di trouble lah gitu di dalam hidup kamu, tapi trouble itu akan membawa kamu ke sebuah peluang yang lebih besar lagi gitu. When you lose something, contoh misalnya kamu kehilangan 100, ada trouble kan itu, kehilangan 100, tapi dari kehilangan 100 itu ternyata ada jalan yang akhirnya kamu menemukan 1 juta gitu. Jadi apa yang dihilangkan dalam hidup kamu akan diganti dengan sesuatu yang lebih-lebih lagi gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye!